3.000 orang di PHK dari Lion Group. Bayangkan 3.000 orang yang kemungkinan besar banyak yang sudah memiliki keluarga. Ada apa dengan aviation Indonesia? Dan bagaimana masa depan aviasi di Indonesia nantinya? Dan apakah yang terjadi apabila maskapai sudah tidak bisa bertahan dan pada tumbang? Bagaimana efeknya dengan kita semua? Pada saat ini saya akan mengupas habis mengapa dan bagaimana yang akan terjadi dengan aviation di Indonesia ataupun dunia. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Klik subscribe tuh nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung channel Captain Vincent supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube guys. Jangan lupa di-share ya. Seperti yang sudah kalian ketahui pada saat ini, pandemi corona sudah membuat orang-orang sangat khawatir untuk traveling, bahkan berdekatan dengan satu sama lain. Tidak hanya para warga saja, akan tetapi para pemerintah juga sangat khawatir apabila kurva orang yang terinfeksi tidak dapat ditangani secara bersamaan dengan jumlah total berapa fasilitas medis yang ada di Indonesia. Dengan khawatir tersebut, seluruh dunia melakukan lockdown. Seperti yang kita sudah jalani beberapa bulan kemarin, kita tidak bisa keluar rumah. Ini membuat orang sangat sulit dengan kondisi ekonomi yang sangat berat. Banyak perusahaan yang kredit macet. Kalian bisa bayangkan sektor ekonomi down. Seluruh dunia terkena imbasnya, terutama sektor aviasi dan travel. Kalian bisa bayangkan kebutuhan orang untuk traveling dari satu kota ke kota lain. Baik itu bisnis ataupun urusan keluarga, ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak pernah stop. Kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Kita butuh transportasi udara untuk mengangkat logistik, untuk mengangkut para penumpang dari kota A ke kota B. Kalian bisa bayangkan dengan virus corona ini merusak semua pasar aviasi di seluruh dunia. Kenapa saya katakan seperti itu? Semua maskapai memplanningkan berapa banyak pesawat fleet yang akan mereka gunakan untuk melayani kapasitas penumpang yang bisa diprediksi dengan data-data di masa lalu. Ketika kita melihat, setiap tahun kita melihat lonjakan penumpang yang naik pesawat. Setiap tahun kita melihat lonjakan orang yang mengirimkan logistik. Semakin hari, kian dibutuhkan transportasi udara. Tapi bayangkan di dalam satu hari ketika diumumkan seluruh dunia satu demi satu meng-close down dan lockdown. Bagaimana nasib para maskapai? Seperti yang kalian ketahui, sebuah pesawat seperti ini bukanlah benda seperti mobil, di mana ketika kita taruh pesawat itu didiamkan, pesawat ini komponen cost-nya terlalu dalam guys. Satu pesawat Cessna seperti ini dibanderol dengan harga $400.000. Kalian bisa bayangkan itu bukan harga yang murah. Bayangkan apabila pesawat Airbus 320, Airbus 330, Boeing 777, semua itu harga kepemilikan, cost to own it is very expensive. Banyak pula maskapai untuk menghindari capex yang besar, mereka harus lease pesawat supaya mereka bisa mendapat growth lebih banyak dengan modal yang sama. Maka dari itu, untuk memiliki pesawat itu sendiri dibutuhkan uang yang cukup banyak. Apabila kita membeli pesawat itu, kalian sudah ketahui berapa? $80 juta, $100 juta untuk memilikinya, ataupun kita lease. Misalnya kita harus keluar $200.000 per satu bulan untuk satu pesawat, ataupun kita dry lease misalnya. Ada macam-macam konsep lease, tapi tidak akan saya jelaskan. Cuman kalian bisa bayangkan apabila satu pesawat, anggap saja $100.000 atau $150.000 deh kita sewa dry lease kepada mereka. Satu pesawat untuk memiliki, untuk sewanya saja. Kedua adalah cost of crew. Pesawat dibeli tidak bisa kita operasikan tanpa kru. Kita bicara soal kru bukan suatu hal yang mudah. Untuk memiliki pesawat 100, 200, 300, 600 pesawat, berapa banyak pilot yang harus dimiliki oleh maskapai? Anggap saja kita ambil gampangnya, minimum aja kita anggap 600 pesawat. Kalau kita kalikan 3 set aja untuk satu pesawat, 600 kali 3, 1.800 pilot. Dan juga 1.800 co-pilot. Kalau kita bilang 3 set kapten, 3 set co-pilot. Kalian bisa bayangkan, 3.600 orang yang harus digaji. Dengan gaji, kita pukul rata aja semuanya itu 50 juta. Kalau kita kalikan saja, 3.600 orang, kalikan 50 juta. Kita anggap saja itu 180 miliar. Itu bukan uang yang sedikit yang harus dikeluarkan oleh maskapai untuk menggaji para pilotnya. Lalu belum sampai di situ saja. Kru tidak hanya digaji, tapi dia harus di-maintainkan untuk recurrent training. Mulai dari simulator training setiap 6 bulan, setiap 1 tahun. Itu bukan hal yang murah. Di luar dari simulator training itu, masih banyak sekali ground training yang harus dimandatorikan, dilaksanakan. Kalian bisa bayangkan cost orang pilot. Dan pilot 3 bulan saja tidak terbang pesawat, dia sudah tidak karam. Dan sulit sekali untuk memaintain semua tersebut.
Lalu dalam maintenance, bagaimana mereka harus men-stock fast moving parts dan parts-parts yang harus dia standby dengan operasional setiap hari, karena itu dia tahu schedule-nya dia harus habis. Dan belum lagi bagaimana schedule maintenance dilakukan ketika mereka harus melakukan pesawat ini due. Mereka harus overhaul engine-nya. Dan maintenance cost tersebut ada yang due ketika kita terbang. Misalnya kita due 2000 jam setelah kita terbang harus melakukan cek ini dan harus ganti parts ini segala. Ada pula yang habis ketika calendar day. Berapa banyak uang yang harus di-spend dengan menggaji para teknisi, memaintain semua ini. Lalu kita juga membahas bagaimana dengan insurance. Setiap tahun pesawat itu terbang tidak terbang, pesawat tersebut harus diasuransikan, guys. Dan lagi yang tidak kalah penting, bagaimana dengan komponen cost ground handling? Harus ada mobil-mobil seperti pushback car, GPU, ground power unit, AC card, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan operating cost kantor mereka, berapa banyak kantor mereka. Bayangkan berapa ratus miliar, berapa triliun yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan. Dan semua itu sudah dikalkulasikan dengan prediksi growth penumpang setiap tahunnya. Kalian bisa bayangkan, di dalam 1 bulan, semuanya berangsur-angsur ditutup. Apa yang terjadi dengan aviasi Indonesia, guys? Ini merupakan nightmare disaster bagi seluruh aviation di dunia. Seperti yang kita ketahui, aviation ini merupakan sebuah kebutuhan. Kita semua butuh. Kita butuh seumpama seseorang yang kita sangat sayangi, seumpama meninggal dan harus dibawa menggunakan pesawat. Dan logistik secara cepat, kita sekarang sudah bisa mengantarkan segala sesuatunya dengan cepat. Kita butuh waktu tersebut. Berbisnis semakin lama semakin cepat. Kita butuh akan privilege tersebut. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah kebutuhan tersebut sangat tinggi. Di mana pada saat ini merupakan nightmare yang luar biasa berat bagi maskapai di seluruh dunia, guys. Bahkan maskapai-maskapai di Timur Tengah yang semuanya luxurious. Kalian bisa bayangkan, semua fasilitas diberikan yang terbaik bagi pilotnya, semua first class. Itu pun melakukan efisiensi. Tidak peduli siapa maskapainya, semua mengalami keberatan yang luar biasa pada saat ini. Saya pun yakin, para maskapai pun tidak punya pilihan. Mau tidak mau mereka harus mengurangi pegawai. Atau mengurangi, bahkan memotong gajinya sementara, agar bisa bertahan. Tapi pertanyaan saya, sampai kapan? Solusi apa yang bisa didapatkan di aviasi pada saat ini? Tidak semua lessor yang menyewakan pesawat tersebut memberikan keringanan di kondisi seperti ini. Mereka nggak mau tahu, saya sudah keluarkan uang $100 juta, saya mau uang sewa setiap bulan. Ada yang seperti itu. Ya mungkin di negara-negara lain yang di lockdown mereka ada pengertiannya. Ada juga maskapai swasta yang tidak mendapatkan privilege tersebut, tidak dapat keringanan dari lessor, sehingga mereka tetap harus membayar biaya sewa. Bagaimana dengan biaya parkir per bulan? Pesawat tidak terbang, pesawat harus membayar parkir. Ya mungkin itu cost yang sangat kecil. Tapi kalian bisa bayangkan betapa kompleksnya perhitungan total operating cost maskapai. Bagaimana maskapai bisa mendapatkan untung ketika low season, pesawat itu sepinya luar biasa. Dan mereka mengharapkan high season, ketika high season itu mereka bisa mendapatkan untung yang luar biasa. Bayangkan tahun ini, dimulai dari awal tahun. Bulan Juni harusnya ada liburan anak sekolah, itu merupakan high season. Karena pandemik itu tidak ada. Lalu ada lebaran di sana, juga tidak bisa terbang. Lalu karena pandemik pula, sebentar lagi, bulan Desember, siapa juga yang berani? Kita juga masih khawatir dalam hal traveling. Saya nggak melihat dalam waktu dekat sebelum ditemukannya vaksin itu, aviasi di seluruh dunia akan recover. Tapi situasi inilah yang membuat maskapai ini sangat berat. Di mana penumpang di high season tidak mereka miliki. Bahkan di low season pun masih ada limitasinya. Memang ini semua demi keselamatan, tapi kalian bisa lihat bagaimana masa depan aviasi, baik Indonesia ataupun lainnya. Kalian bisa lihat berbagai macam airline tumbang dalam kondisi ini. Mereka yang tidak kuat secara cash flow satu persatu tumbang. Pertanyaan saya, sampai berapa lama kira-kira maskapai ini bisa bertahan di pandemik ini? Saya berharap kalian juga bisa berpikir bahwa kita semua saling membutuhkan. Jangan sampai ketika semua tumbang, yang ada cuma satu. Nanti dikatakan, oh ini monopoli. Tidak ada lagi alasan seperti itu. Ya marilah kita menjaga semua ekosistem dan semua ekonomi transportasi udara ini, guys. Kurangilah rasa takut untuk berpergian. Karena penumpang yang akan terbang dengan pesawat itu sudah dicek dengan baik. Ketika orang akan terbang dengan pesawat, mereka semua sudah di PCR test dan rapid test. Dan chance penyebaran mereka menggunakan masker dan lain-lain. Dari data yang saya dapatkan, sangat kecil penyebarannya ketika orang lagi traveling. Karena mereka sudah melakukan berbagai macam cek. Tidak bisa disamakan ketika orang berkerumunan. Kita tidak tahu mereka habis ketemu siapa dan apakah mereka terinfeksi atau tidak. Ketika sekarang semua new normal, mereka menggunakan temperature check dan berbagai macam kepastian untuk menjaga itu semua. Pada saat ini, kalian bisa bayangkan hanya 70% load yang bisa diangkut. Bagaimana maskapai bisa survive? Even ketika kita terbang low season pun, total operating cost pesawat belum tentu bisa tertutupi. Pertanyaan saya, sampai kapan? Mau sampai kapan? Kalian bisa bayangkan bagaimana ketika semua maskapai ini jatuh dalam kebangkrutan.
Mungkin dari kalian akan mengatakan, oh iya nanti pasti akan tumbuh lagi. Itu bukan sebuah solusi guys. Menurut saya adalah karena saya sangat khawatir dengan kondisi apa yang terjadi aviasi Indonesia. Saya tidak menyalahkan mereka. Mereka bahkan para pegawainya pun pasti mengerti kondisi ini membuat perusahaan juga terjepit. Yang kita doakan bagaimana perusahaan ini bisa segera kembali normal. Saya sangat sedih ketika mendengarkan orang-orang tersebut gaji mereka juga dikurangi dan bahkan PHK. Ya sebenarnya bukan PHK walaupun bahasanya memang tidak diperpanjang kontraknya, apapun itu. Walaupun sekarang sudah kembali dipekerjakan kembali. Tapi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, ini merupakan suatu situasi yang sangat berat kepada maskapai. Jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua guys, marilah kita berjuang mengembalikan ekonomi Indonesia. Kembali supaya kita bisa mengalami hidup normal seperti dulu. Mendapatkan pendapatan yang normal, kita bisa bersenang-senang keluar dari rumah. Ya, kita tentunya tetap akan ada pandemi ini. Ya seperti yang dikatakan para pemerintah, bahwa kita harus berdamai dengan corona. Kita harus tetap melakukan aktivitas. Bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan uang yang semestinya dia dapat dan harus support keluarga? Bagaimana dengan orang yang sudah tidak mampu lagi? Kita harus action guys. Apapun itu kita harus bergerak untuk menyelamatkan baik ekonomi dan keselamatan. Saya juga khawatir dengan tentunya yang bisa saya sampaikan bukan berarti saya sampaikan ini udahlah kita masukkan saja, kita tidak khawatirkan keselamatan. Saya jujur dan sangat merasakan sedih sekali dengan apa yang terjadi di maskapai, terutama di Lion Group ketika dia harus mengurangi pegawainya. Itu sangat berat sekali ketika saya melihat video ini. Orang-orang yang biasa saya temui di maskapai, berapa banyak orang, 29.000 atau 30.000 orang, ya saya tidak tahu detailnya, tapi bayangkan, ini adalah sebuah lapangan kerja bagi orang untuk menghidupi keluarga dia. Bayangkan efeknya apabila ini semua satu persatu jatuh. Lebih banyak orang lagi akan mengalami kesulitan yang lebih banyak lagi guys, bagi orang yang membutuhkan. Jadi semoga pesan ini dapat kalian terima. Saya berharap dan saya terus berdoa agar di kemudian hari, dalam waktu dekat lagi, entah apapun itu, apabila pemerintah juga bisa memperhatikan maskapai-maskapai swasta kita yang juga sangat berguna baik sekarang ataupun di masa depan. Dan saya pun percaya dengan menjaga dan memberikan pekerjaan itu tetap kepada orang yang membutuhkan, ini akan terus memberikan perputaran roda ekonomi yang ada di Indonesia ini. Dan yang tentunya akan menjauhkan kita dari resesi ekonomi dan membawa Indonesia yang tentunya lebih baik lagi, yang akan membawa kita semakin hari akan semakin lebih baik lagi. Jadi semoga video ini dapat membuka kacamata kalian tentang apa yang terjadi, seberapa beratnya yang ada di aviasi Indonesia. Apabila kalian tergerak ingin menyelamatkan aviasi Indonesia, share video ini ke sebanyak-banyaknya supaya banyak orang juga akan memperhatikan aviasi Indonesia, baik dari perusahaan pemerintah ataupun swasta. Terima kasih sudah menonton. Menjemput Indonesia lebih baik, mari kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam roti.